Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nur Fauzi sebagai asisten penggambar teknik angkatan 2019 dan rekan saya Berninda Afnina, asisten penggambar teknik angkatan 2020. Di sini kami selaku pengaku modul 7. Selamat menyaksikan dan mempelajari materi yang kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul 7 kali ini kita akan membuat bearing puller. Tapi sebelum itu kita membuat foldernya dulu ya teman-teman. Seperti biasa, kita klik kanan di mouse lalu kita pilih folder dengan format penamaan NIM, lalu nama kalian, kemudian modul yang sedang dikerjakan. Untuk kali ini modulnya itu modul 7, lalu kita enter. Nah, lalu kita bisa langsung beralih ke SolidWorks-nya ya teman-teman. Nah, di sini pada modul 7 ini kita akan membuat bearing puller, di mana bearing puller itu adalah sebuah produk atau bisa dibilang seperti alat pencapit yang biasanya kita temui di claw machine. Nah, bearing puller itu sendiri terdiri dari 3 part. Dia ada bride, ada arms, dan wire shape. Nah, untuk part yang pertama itu kita langsung saja masuk ke menu mode partnya. Nah, di sini jangan lupa ya teman-teman untuk satuan ukurannya tetap mmgs. Kita langsung saja. Untuk part pertamanya itu bridge, kita menggunakan front plan. Seperti biasa, kita normal tuh. Lalu kita bisa langsung membuat sketch yang seperti ada di modul pada langkah kedua. Jangan lupa garisnya itu garis lurus yang ditandai dengan adanya kotak di dekat pensil itu ya teman-teman. Nah, jika sudah kita beri pengukuran yang sama juga yang ada di modul di langkah kedua. Nah, kemudian di modul itu, di garis yang sini, itu kan tidak ada ukurannya. Nah, tapi di sini kita beri ukuran sebesar 10 mm ya, teman-teman. Nah, jika sudah kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu membuat garis lengkung dari sini. Caranya dengan menggunakan tangen arch. Lalu kita dari titik yang kuning ini, kita tarik garis seperti ini. Nah, perlu diingat, pada saat membuat garis lengkung ini, kita jangan sampai garis lengkungnya itu mengenai garis yang di sini ya teman-teman. Jadi, kita taruh dia di sini, kemudian kita beri ukuran sebesar 85 derajat. Nah, kemudian kita akan menggabungkan garis lengkung ini dengan garis yang setengah ini. Caranya dengan menggunakan sketch village. Seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, sketch village-nya ini kita tinggal memilih garis yang kita mau, kemudian dengan parameter sebesar 5 mm. Nah, tapi kalau muncul seperti ini kita nggak usah khawatir, kita bisa klik yes aja, kemudian parameternya kita tentukan sebesar 5. Nah, jika sudah kita checklist. Nah, jika sudah sketch-nya terbentuk seperti ini, kita bisa langsung lanjut ke menu feature. Di sini kita akan memberikan ketebalan pada sketsa yang kita buat menggunakan Revolve Boss. Seperti yang sudah diajarkan di modul-modul sebelumnya, kita bisa langsung klik ke Revolve Boss, lalu kita memilih poros yang untuk kita beri ketebalan. Pada saat ini porosnya itu garis vertikal yang ini ya teman-teman. Bisa kita klik, maka previewnya sudah muncul. Nah, kemudian bisa langsung kita oke aja. Nah, sudah. Untuk tahap selanjutnya, kita akan membuat sketsa yang baru.
Caranya dengan memakai top plan, kemudian kita langsung ke normal tool, dan kalian bisa mengikuti sketsa yang ada di langkah ke-8. Jangan lupa garisnya yang ini garis lurus ya, teman-teman. Lalu kita berikan ukuran sebesar 120. Nah, kemudian di sini kita akan menggandakan garis yang baru saja kita buat ini. Kita menggandakannya supaya kita dalam pengerjaannya nanti lebih mudah ya, teman-teman. Kita menggandakan menggunakan offset entities. Di sini dengan parameter sebesar 12,5. Nah, kemudian kalian bisa memilih atau mengklik salah satu garis yang ingin kalian gandakan. Maka akan muncul previewnya seperti ini. Jika sudah, bisa kita checklist. Nah, garis yang baru kita gandakan sudah keluar. Kemudian kita akan memberikan garis lengkung di pertemuan dua garis ini sama menggunakan sketch fillet. Dengan parameternya 5 ya, teman-teman. Lalu kita langsung oke aja. Nah, jika udah, kita kemudian akan mengubah garis sketsa yang pertama ini kita buat menjadi garis bantu atau bisa disebut dengan construction. Caranya kita bisa klik garis yang kita buat, lalu kita pencet tombol kontrol, ditahan, kemudian kita klik lagi garis yang satunya lagi. Nah, kemudian di properties, kalian bisa lihat di akhir sini ada option yang mengatakan force construction. Nah, itu bisa kita klik, maka garis yang tadinya kita buat berubah menjadi garis center line. Lalu, kita bisa langsung aja klik OK. Nah, jika sudah, kita langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita memotong pada bagian yang sudah kita sketsa ini. Kita akan menggunakan extrude cut ya di sini, teman-teman. Nah, di sini untuk direction-nya itu drop out, dan jangan lupa kita flip side karena kita ingin memotong bagian luarnya yang ini. Jika sudah, kita bisa langsung klik OK. Maka bagiannya sudah terpotong. Nah, kemudian kita akan memotong dua bagian lainnya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan manual atau kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah menggunakan circular pattern. Nah, circular pattern itu berada di anak panah kecil di bawah linear pattern, di sini dia, tapi sebelum itu kita harus mengklik daerah mana yang mau kita potong atau potongannya itu seperti apa. Karena kita mau memotong dengan pola seperti ini, kita bisa langsung saja klik di extrude cut-nya. Nah, kemudian kita langsung ke circular pattern. Nah, di sini jangan lupa untuk equal spacing-nya itu dicentang ya, teman-teman. Kemudian kita membutuhkan garis bantu untuk supaya kita bisa memberikan potongan di bagian sisi yang lainnya. Caranya kalian bisa klik di icon kacamata ini, kemudian kalian pilih yang view temporary access-nya, yang ini teman-teman. Maka garis bantu yang tadi kita buat akan muncul. Nah, di sini kalian bisa langsung klik aja garisnya. Di sini kalian bisa langsung aja klik garisnya. Maka preview potongannya itu sudah kelihatan. Nah, di sini kita menggunakan potongan sebanyak 3 supaya dia ada 3 di sini ya potongannya. Kemudian kita langsung klik OK. Nah, potongannya sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan memberikan sketsa pada bagian alas bidang ini. Seperti biasa, kita klik alas bidangnya, kemudian kita normal tuh. Nah, di sini kalian bisa langsung meng-sketch sesuai dengan langkah 18 sampai langkah 21 di modul.
Pertama kita pakai garis centerline, kemudian kalian tarik garis. Jangan lupa garisnya garis lurus ya teman-teman. Kemudian kita berikan lingkaran di garis centerline-nya. Ini. Kemudian kita menggunakan garis biasa. Nah, di sini kalian untuk garis biasa, untuk menarik garisnya jangan bersamaan dengan si ininya, sketsa lingkarannya. Kenapa? Supaya nanti saat kita memotong bagian yang tidak kita perlukan itu lebih mudah. Jadi kita bisa menariknya dari dalam lingkaran seperti ini. Jangan lupa garisnya tetap garis lurus. Nah, kemudian agar lebih mudah kita bisa kembali menggandakan garisnya ini. Caranya gimana? Caranya kalian bisa klik garis yang telah kalian buat tadi, kemudian kalian pencet tombol kontrol tahan. Lalu kalian pencet atau klik garis centerline-nya atau garis bantunya. Nah, jika sudah, kalian bisa langsung saja klik mirror entities. Nah, maka garisnya itu sudah ada ya yang baru, yang sudah kita gandakan. Kemudian kalian bisa langsung memberikan ukurannya. Di sini itu 21. Di sini itu 12. Kemudian nah, jika udah, kita langsung bisa memotong garis-garis yang tidak kita perlukan menggunakan trim entities sesuai dengan yang ada di langkah 23. Di sini untuk optionnya jangan lupa kita pakai yang trim to close ya teman-teman. Lalu kita bisa langsung aja potong garis-garis yang tidak kita perlukan. Sini. Nah, jika sudah kita bisa langsung oke. Kemudian kita langsung ke menu feature dan melubangi sketsa yang sudah kita buat dengan menggunakan extrude cut dengan directionnya drop all, dan jangan lupa ya kita flip side karena kita ingin di bagian dalamnya yang kita lubangi seperti ini. Nah, jika sudah kita langsung klik OK. Nah, kemudian ini kalian bisa mengulangi membuat lubang ini di dua sisi lainnya, atau kita bisa seperti yang di modul, membuat dulu lubang di samping bidang yang ini. Caranya seperti biasa, kita klik bidangnya, kemudian kita normal to, kemudian kita langsung membuat sketch sesuai dengan langkah di modul, langkah 27 sampai 30. Di sini bisa langsung kita beri dua lingkaran seperti ini. Lalu kita berikan ukuran menggunakan Smart Dimension. Nah, kalau kalian bisa lihat di modul itu, di lingkaran yang kedua ini nggak ada ukurannya. Nah, kita bisa menyamakan kedua lingkaran ini dengan cara kita klik lingkaran yang pertama, lalu kita pencet tombol kontrol tahan, kemudian kita klik lingkaran yang kedua, maka akan muncul properties dengan add relation-nya. Di sini kita pilih add relation yang equal ya, teman-teman. Nah, maka ukuran lingkarannya itu akan sama. Kemudian, kita juga akan menyamakan posisi dari kedua lingkarannya ini. Caranya seperti apa? Caranya kalian bisa langsung klik poros lingkaran yang pertama, lalu kalian tekan tombol kontrol tahan, kemudian kalian klik poros lingkaran yang kedua. Di sini, add relation-nya kita akan pilih yang horizontal ya, teman-teman. Nah, jika sudah, maka
posisi dari kedua lingkarannya akan sama atau sejajar. Lalu kita langsung klik OK aja. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, kita melubangi si sketsa yang baru kita buat menggunakan extrude cut. Di sini menggunakan direction yang total. Kemudian di sini kita tidak perlu flap side karena di sini arahnya itu sudah benar ya. Langsung kita klik OK aja. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian kita akan memberikan hal yang sama kepada dua sisi ini menggunakan circular pattern, atau kalian juga bisa cara manual dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi. Agar lebih mudah kita pakai circular pattern. Nah, caranya kita bisa klik extrude cut yang kedua ini, kemudian kita klik tombol kontrol tahan, kita klik juga extrude cut yang ketiga. Lalu kita langsung ke circular pattern. Jangan lupa ininya equal spacing. Nah, kemudian kalian langsung bisa aja mengklik garis bantunya ini. Nah, preview dari pemotongannya itu sudah kelihatan. Kemudian kita langsung bisa ke klik OK. Nah, sudah selesai potongannya. Kemudian, langkah yang terakhir adalah memberi lubang di tengah-tengah ini ya, teman-teman. Caranya kita akan menggunakan hole wizard. Di sini, kita langsung klik hole wizard-nya aja. Nah, kemudian untuk hole tipenya kita pilih yang straight tab dengan ukuran sebesar M12 ya teman-teman. Lalu kita langsung ke position. Nah, di sini kita klik 3D sketch-nya. Nah, langsung kita arahkan dia lubangnya ini. Nah, kita bisa arahkan di mana saja, yang penting di tengah dulu ya teman-teman. Nah, kemudian jika kalian sudah tidak ingin menggunakan hole wizard-nya lagi, bisa klik tombol ESC. Nah, kemudian kita akan menaruh lubang ini di titik tengah. Caranya kita bisa klik titik yang biru ini, kemudian kita tekan tombol kontrol tahan, dan kita pilih garis bantu yang tadi ini teman-teman, kita klik. Nah, di sini ada add relation, kita pilih yang coincident ya teman-teman, supaya si lubangnya ini berada di tengah. Nah, lubangnya sudah ada di tengah. Kita bisa langsung OK aja. Nah, lubangnya sudah terbentuk. Nah, kalau kalian bisa lihat di modul, lubangnya ini memiliki ulir. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan ulir di lubangnya? Caranya itu, kalian bisa langsung ke Feature Manager, lalu di Annotation, kalian klik kanan, lalu kalian klik Details, dan kalian mencentang kotak Shaded Cosmetic Treats-nya. Lalu kalian pencet OK. Nah, maka si ulirnya itu muncul seperti ini. Nah, untuk yang part pertama sudah selesai, kalian bisa langsung save di folder yang kalian buat kemarin, yang kalian buat tadi. Folder yang kalian buat tadi dengan nama Bright. Lalu kalian bisa save ya. Oke. Untuk part yang kedua, kita akan membuat arms atau lengan dari bearing pullernya ini. Nah, kalau bisa kalian lihat di modul, lengan dari bearing pullernya ini memiliki silinder yang berbentuk melengkung. Nah, untuk part yang kedua ini kita akan menambahkan plan. Nah, tapi sebelum itu kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan front plan, kemudian seperti biasa kita normal tuh. Lalu kita bisa membuat sketch sesuai dengan langkah 68 ya, teman-teman. Sini kita beri lingkaran di titik origin, kemudian kita beri ukuran dengan snap dimension sebesar
16. Kemudian bisa kita klik OK. Nah, kita bisa klik OK di sini juga. Lalu kita langsung ke menu Feature dan memberikan ketebalan di sketsa ini menggunakan Extrude Boss. Nah, di sini untuk direction-nya itu kita menggunakan yang mid plane karena kita ingin ketebalannya itu berada di dua sisi dengan ukuran ketebalan yang sama. Jadi kita bisa langsung klik OK aja. Jika sudah kita mid plane. Nah, kemudian kita lanjut untuk membuat sketsa selanjutnya. Di sini kita memakai front panel lagi ya, teman-teman. Enggak kita langsung di depan permukaan lalu kita normal tuh, tapi kita pakai front plane karena kita ingin nanti sketsanya itu adanya di tengah, bukan ada di depan dari si bidang yang kita buat pertama. Jadi kita langsung front plane lalu kita normal tuh. Kemudian kalian bisa langsung membuat sketsa sesuai dengan langkah ke-70. Bikin garis centerline di tengah. Jangan lupa garisnya garis lurus. Lalu begini. Lalu garisnya kita ubah jadi garis biasa. Kemudian kita buat trapesium. Ini sudah. Lalu kita akan memberikan ukuran. Untuk pengukurannya kalian bisa langsung aja lihat di modul ya teman-teman. Di sini sebesar 100 meter. Kemudian yang ini itu sebesar 20 meter. Yang ini itu sebesar 10 mm. Dan yang ini itu sudutnya 60 derajat. Nah, kita centang. Nah, di sini kalau kalian lihat garis center line-nya itu nggak sama ya yang kayak di modul. Itu kalian nggak perlu khawatir. Garis center line-nya ini kalian bisa tarik seperti ini. Nah, di sini garis center line juga tidak terlalu berperan penting, hanya sebagai garis bantu saja. Kemudian bisa kita kasih smart dimension sebesar 5. Kemudian kita checklist atau kita klik OK. Nah, di sini sudah. Kita langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu memberi ketebalan pada si trapesium yang telah kita buat. Caranya dengan Extrude Boss, sama ya, direction-nya itu mid plane. Nah, di sini sudah kelihatan previewnya. Nah, inilah alasan kenapa tadi kita pakainya front plane ya teman-teman, bukan di depan dari bidangnya ini, supaya si trapesiumnya ini dia ada di tengah-tengah, tidak ada di depan dari si lingkaran yang kita buat pertama itu. Nah, kita bisa langsung klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat lengan dari bagian armsnya itu. Kalau kalian lihat di modul itu, lengan armsnya itu berbentuk seperti melengkung dan dia berbentuk silinder. Nah, untuk membuat itu kita memerlukan plan tambahan. Tapi sebelum itu, kita akan membuat garis melengkungnya terlebih dahulu dengan front plan, lalu kita normal to, kita ke sketch, dan langsung kita ke 3 point arch. Kalian bisa langsung mengikutinya di langkah 75 pada modul ya. Sini dari titik origin kalian tarik garis. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk si lingkarannya ini jangan sampai dia sejajar ya. Kita bisa geser sedikit ke kanan. Kemudian kita klik, kemudian kita tarik garis sini. Nah, di sini juga untuk derajatnya itu jangan sampai juga 90. Kita bisa agak geser sedikit. Nah, kemudian kita klik OK dan berikan dimensi sebesar 75. Kemudian untuk si ininya itu
itu 105. Nah, ya udah kita klik OK. Nah, di sini kemudian kita ingin ujung dari setengah lingkaran ini sejajar ya. Caranya sama seperti yang tadi, kita klik di titik yang ini, kemudian kita klik tombol kontrol dan titik yang ini kita klik juga. Nah, di sini add relation kita pilih yang vertikal agar kedua garisnya ini titiknya sejajar. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita jangan lupa kita exit sketch karena selanjutnya adalah kita ingin menambahkan plane. Kalian bisa langsung ke geometry reference, kalian klik. Nah, di sini ada menu plane, kalian bisa pilih. Nah, jika sudah muncul, di first reference ini, itu di mana kita ingin plane-nya itu berada. Nah, kita kan ingin dia ada di sini, jadi kita klik yang titik atau garis melengkung ini. Nah, kemudian untuk second reference itu adalah titik aksis atau titik porosnya. Jadi, kita ingin supaya kita bisa membuat sketsa di lingkaran ini atau di atas ini. Jadi, kita klik titik yang ini. Nah, jika si plan-nya ini sudah seperti ini, kalian bisa langsung klik OK aja. Nah, lalu kita akan membuat sketsa di plan yang baru kita buat. Seperti biasa, kita langsung ke normal tool. Kemudian kita perdekat biar lebih mudah. Nah, untuk membuat sketsa ini kita akan membuat elips. Kalian bisa melihatnya di modul di langkah 78. Kita pakai elips. Nah, di menu elips ini berbeda seperti lingkaran. Pertama-tama kita akan menentukan panjangnya dulu, lalu kita akan menentukan lebarnya. Caranya, itu pertama kita pilih atau kita klik di titik origin, seperti ini. Kemudian kita tarik. Nah, ini sejajar ya, usahakan. Nah, jika sudah, kita lepas. Lalu kita klik lagi untuk menentukan si lebarnya ini. Jika sudah, kalian bisa beri ukuran sesuai langkah 78. Di sini itu 12,5. Di sini itu Nah, jika sudah, kita bisa centang, kemudian kita exit sketch. Nah, lalu kita akan memberikan dimensi berupa silinder kepada dua sketch ini ya, teman-teman. Caranya kita akan menggunakan swipe boss. Di sini kalian bisa klik sketch garis lengkungnya, kemudian kalian klik kontrol tahan dan klik sketsa elipsnya. Nah, jika sudah, kalian bisa klik swipe boss-nya. Nah, di sini previewnya sudah terlihat. Nah, inilah alasan kenapa kita menambahkan plan baru ya teman-teman, supaya kita bisa membuat lingkaran atau elips di dalam bidang yang pertama kita buat, kemudian memberikan ketebalan atau extrude sesuai dengan jalur sketsa yang kita buat. Kemudian di sini, kalian tidak perlu merubah apapun lagi, bisa langsung klik OK. Nah, jika sudah, ini arms-nya sudah hampir jadi, kita hanya perlu beberapa finishing lagi. Yang pertama, biasanya pada gabungan bidang itu diperhalus agar lebih kuat, atau biasanya disebut dengan dilas ya teman-teman. Di sini kita akan memberikan efek seperti dilas dengan cara seperti pada modul-modul sebelumnya menggunakan sketch fillet. Di sini untuk parameternya itu sebesar 5 mm. Kemudian kalian bisa langsung pilih bagian mana yang ingin kalian fillet. Nah, di sini sudah terlihat previewnya. Tapi kalau misalnya di kalian itu previewnya tidak terlihat, kalian bisa langsung ke item to fillet. Lalu kalian pilih yang full preview ya, maka previewnya akan terlihat. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung klik OK aja.
Nah, sudah ya, filletnya sudah terbentuk. Kemudian untuk langkah terakhir adalah memberi lubang di bidang lingkaran ini agar nanti baut atau wire shaft-nya itu bisa masuk ke dalam situ. Caranya kita langsung aja normal tuh di lingkarannya, dan kita terdekat, lalu kita sketch, dan kalian bisa sketch sesuai langkah 86 dengan ukurannya itu 8. Nah, jika sudah bisa di oke. Kemudian langsung kita lubangi menggunakan extrude cut, miniature all. Nah, di sini kita juga tidak perlu flip side karena arahnya sudah benar. Lalu kita bisa langsung oke. Nah, di sini armnya sudah selesai ya teman-teman. Nah, di sini misalkan menurut kalian plan tambahan yang kita buat ini tidak mengganggu pandangan, kalian bisa menyembunyikannya dengan cara kalian ke feature manager, lalu plan tambahan ini kalian klik, maka akan muncul menu seperti ini. Kalian bisa klik icon kacamata untuk menyembunyikannya. Nah, maka plan yang baru kita tambahkan itu menghilang. Jika sudah selesai, maka kita bisa langsung save dia di folder yang tadi dengan nama ARM. Kemudian kita save. Nah, part yang kedua sudah selesai. Untuk langkah-langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Reza. Ya, di sini saya Reza. Saya melanjutkan penjelasan dari Mbak Berninda. Nah, sekarang kita udah sampai pada langkah ke 100. Bisa kalian buka pada modul kalian masing-masing. Nah, di sini kita akan membuat sebuah part baru. Seperti biasa, kita klik New File. Kita bikin part, pilih part, lalu OK. Nah, setelah itu kita di sini akan memakai front plane. Kita klik front plane, lalu kita normal tuh. Nah, di sini kita akan membuat sketch. Kita nyalakan sketch terlebih dahulu, kita klik. Lalu kita buat sketsa seperti pada langkah ke 100. Kita memakai line. Kita klik, lalu kita ambil dari titik origin. Kita geser ke bawah, pastikan lurus. Nah, jika lurus nanti akan terlihat tanda preview seperti gambar warna kuning tanda garis ke bawah. Lalu buat saja seperti pada langkah 100. Ini kita kira-kira aja, kita acak dulu, nanti baru akan diberi ukuran. Nah, jika sudah seperti ini, untuk mematikan tools kita klik escape pada keyboard. Setelah itu kita beri ukuran dengan smart dimension. Nah, lalu kita beri ukuran sebesar 110 mm. Setelah itu kita beri ukuran dari bawah dulu. Kita beri ukuran 4 mm. Dan untuk sisi atas ini dengan titik bawah kita geser ke kanan, kita beri ukuran 10 mm. Setelah itu kita beri kemiringan pada garis miring ini 45 derajat. Kita checklist atau enter pada keyboard bisa. Setelah itu bagian terakhir kita beri ukuran dari sisi kanan dengan sisi kiri yaitu sebesar 6 mm.
Setelah ukuran sudah seperti pada langkah 100, bisa kita checklist atau escape pada keyboard. Setelah itu kita akan beri ketebalan pada sketsa yang kita buat menggunakan Revolve Boss. Nah, di sini kalian pasti sudah mempelajarinya di modul sebelumnya. Revolve Boss itu di sini kita memberi ketebalan sebuah sketsa dengan cara memutar. Nah, kita langsung saja klik Command Manager pada Features, kita klik Revolve Boss. Nah, perlu diperhatikan, Revolve Boss di sini kita akan memberi ketebalan secara memutar. Jadi hal atau langkah paling penting kalian harus menentukan aksis atau titik pusat untuk putaran. Nah, di sini kita lihat pada Property Manager pada Axis of Revolution. Di sini kita memilih aksis. Karena di sini masih kosong, kita pilih aksis bagian tengah. Pastikan yang bagian kiri ini. Nah, maka akan muncul preview yang nantinya akan dibuat. Jadi akan seperti ini. Jika masih misal setengah lingkaran, pastikan pada direction 1, pada radius pastikan 360 derajat. Jika sudah seperti ini, kita klik checklist. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu lanjut pada langkah 102, kita akan membuat sketsa pada bagian top desain ini. Kalian klik surface pada bagian atas dengan klik kiri, lalu akan muncul pop-up seperti ini. Kita bisa klik normal to. Nah, maka lembar kerja akan lebih mudah digunakan. Di sini kita membuat sebuah polygon. Kita pergi ke Command Manager Sketch, kita aktifkan dulu Sketch. Sebelumnya pastikan kalian pilih surface-nya terlebih dahulu yang ingin kita buat sketch. Jadi kita pilih sisi atas ini, kita klik sketch, lalu kita buat polygon. Kita mulai dari titik origin, kita tarik ke atas, pastikan lurus ke atas. Akan ada tanda putih yang menandakan kita sudah lurus ke atas. Jika kita agak miring, nanti tandanya akan hilang. Jadi pastikan kalian lurus ke atas, tegak lurus seperti yang ada pada modul. Kita klik, pastikan parameter 6 karena kita membuat polygon 6 sisi. Setelah itu kalian klik checklist, kita beri ukuran dengan smart dimension pada lingkaran dalam polygon dengan ukuran sebesar 17 mm. Kita klik checklist, kita checklist sekali lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan beri ketebalan dengan menggunakan extrude bus. Kalian klik feature manager, kalian klik command manager pada features, kita klik extrude bus. Nah, kita scroll pada mouse biar memudahkan pandangan. Di sini kita atur ketinggian sebesar 25 mm. Setelah itu klik checklist. Nah, kita telah sampai pada langkah 105. Di sini kita akan membuat slope atau kemiringan pada sisi atas binam yang telah kita buat. Caranya pertama, kita klik pada design tree di sini, kalian klik right plane. Setelah itu kita klik normal to untuk memudahkan lembar kerja kita. Kita zoom pada bagian polygon tadi. Nah, di sini kita akan membuat sketch pada right plane, maka kita klik command manager sketch, kita aktifkan feature sketch. Di sini kita pertama membuat garis bantu menggunakan center line. Kita mulai dari titik origin, kita tarik ke atas, lurus, selalu pastikan lurus.
lalu kita klik, kita escape pada keyboard, lalu kita buat segitiga seperti pada langkah 106, memakai line. Bisa diikuti aja. Kita buat segitiga seperti ini, kita klik escape pada keyboard, lalu kita beri ukuran pada titik bawah segitiga dengan garis atas poligon kita beri 1 mm. Kita enter, lalu kemiringan dengan sisi atas poligon kita beri sudut sebesar 30 derajat. Nah, setelah seperti ini, kita akan menggunakan feature yaitu bernama Revolve Cut. Seperti Revolve Boss, di sini Revolve Cut juga sebuah tools untuk digunakan secara memutar. Nah, di sini bedanya kita akan memotong secara memutar. Kalian lihat pada langkah 107, klik Command Manager Features, kita pilih Revolve Cut. Nah, untuk tools Revolve, pastikan kalian langkah pertama pastikan memilih sebuah pusat atau titik putaran. Nah, di sini karena udah ada yaitu line 1, yaitu sebuah center line yang kita buat sebelumnya. Jika belum ada, misal ini saya klik kanan, clear selection. Jika masih seperti ini, kalian bisa pilih aja center line yang telah kita buat. Nah, jika udah seperti ini, bisa kalian checklist. Nah, maka akan membuat potongan berputar. Setelah itu kita pada langkah 109, kita akan memotong thread zone pada baut atau membuat sebuah ulir. Kalian bisa scroll mouse pada bagian bawah desain yang kita buat. Pertama kita akan membuka menu, membuat menu cosmetic thread. Caranya pada bagian kiri atas pada gambar SolidWorks, kalian klik panah kecil ini, lalu kalian pergi ke insert, lalu annotation, dan kita klik cosmetic thread. Nah, jika sudah muncul cosmetic thread, pada bagian thread setting kita memilih sisi yang akan dijadikan thread, yaitu kita pilih sisi luar pada tabung. Pastikan pada garis lingkarannya, bukan pada sisinya, teman-teman. Jadi pastikan klik pada sisi ini. Lalu pada bagian diameter, minor diameter kita atur sebesar 10,2 mm. Kita enter, lalu kita checklist. Nah, mungkin ini nanti pada SolidWorks kalian masing-masing, ini maka akan belum terlihat ulirnya. Jadi ini masih berbentuk part sama seperti yang sebelumnya. Nah, jika mungkin berbeda-beda tiap SolidWorks, ini karena ya saya seperti ini, tapi yang pasti nanti kalian ini masih seperti part pada sebelumnya. Belum terlihat dimunculkan yang telah kita buat. Nah, cara untuk memunculkannya, kalian bisa klik kanan pada annotation di design tree di bagian kiri ini, klik kanan. Nah, pada bagian details kalian klik, lalu akan muncul pop-up yaitu annotation properties. Nah, di annotation properties di sini ada
display filter bernama set cosmetic treat. Nah, pastikan kalian checklist di sini, lalu kalian klik OK. Nah, maka nanti ulir akan terlihat pada desain yang telah kalian buat. Setelah itu, setelah jadi seperti ini, kalian bisa save dengan nama wire _shop. Kita save. Nah, ini terlihat seperti ini. Mungkin pada SolidWorks saya ini ada sebuah kesalahan, namun pasti punya kalian nanti akan terlihat treat seperti ini. Nah, bisa kita lanjut pada langkah 114. Kita akan membuat assembly dari part yang sebelumnya telah kita buat tadi. Kita membuka new file, pastikan pilih assembly, kita klik OK. Nah, bisa dilihat pada bagian part atau assembly to insert pada open dokumen di sini sudah terlihat 3 part yang sebelumnya telah kita buat. Nah, kenapa kok semua part yang telah kita buat ada di bagian open dokumen? Di sini terjadi seperti ini karena part yang sebelumnya tidak kita close. Jika ini kosong atau tidak ada, bisa kalian cari dengan fitur browse. Nah, karena kita udah ada, kita bisa pilih dari bridge. Kenapa kita keluarkan bridge terlebih dahulu? Untuk tips dari kami, untuk saat membuat assembly, saat kalian ingin membuat suatu produk, pastikan kalian saat assembly memilih sebuah main part atau part utama yang menjadi acuan untuk part yang lain. Nah, di sini kita pilih bridge, kita klik. Lalu kita geser ke lembar kerja, kita klik sekali. Nah, lalu kita munculkan 2 part yang lain dengan insert komponen, lalu arm, lalu satu lagi yaitu wire shop. Nah, karena kita butuh 3 arm di sini, kita bisa menduplikasinya langsung dengan cara klik Ctrl pada keyboard, lalu klik sekali pada arm, kita geser ke seberang tempat. Lalu kita buat sekali lagi. Klik Ctrl, klik arm, lalu klik ke seberang tempat. Nah, jika sudah seperti ini, seperti langkah 114, semua part yang kita butuhkan sudah ada. Di sini kita akan menggabungkannya atau assembly dari part-part ini. Kita lihat pada langkah ke 115. Kita menggunakan fitur dengan bernama mat. Di sini kita mengassembly dari luar garis lingkaran dari arm dengan luar garis lingkaran dari bridge. Pastikan kalian memilih sisi yang tepat. Nah, maka akan bergabung seperti ini. Bisa kita checklist, lalu kita lakukan hal yang sama kepada 2 arm yang lain. Untuk memudahkan penglihatan, kalian bisa memakai scroll pada mouse. Selalu pastikan memilih sisi yang tepat yang ingin kalian assembly. Nah, jika seperti ini, kita bisa menggunakan tools Flip Mat Alignment. Bisa kita klik, lalu kita checklist. Nah, untuk sekedar informasi dari fitur Flip Mat Alignment tadi, bisa kita manfaatkan jika kita terjadi terkendala. Misal, salah satunya jika kita salah memilih plan pada saat membuat part, maka saat assembly seperti tadi akan terbalik-balik. Nah, maka solusinya menggunakan tools Flip Mat Alignment tadi.
Lalu kita gabungkan arm yang satunya lagi. Kita flip mate alignment, kita checklist. Nah, lalu pada langkah 106 kita akan menggunakan multiple mate mode. Kita klik pada mate selection pada multimate mate mode. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Seperti modul-modul sebelumnya, yaitu ini digunakan untuk menggabungkan semua part dengan satu acuan part. Nah, di sini pada acuannya kita pilih sisi bagian atas arm di bagian ini. Nah, itu akan menjadi acuan arm yang lain. Lalu kita pilih dua sisi yang lain. Kita klik dua sisi yang lain. Nah, lalu kita checklist. Setelah itu kita matikan multiple mate mode karena sudah nggak kita gunakan lagi. Lalu di sini kita menggabungkan sisi dari wire shaft, sisi luar wire shaft dengan sisi dalam pada bagian bridge. Kita klik checklist. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik checklist untuk mematikan tools mate. Nah, maka jika udah seperti ini, bisa kalian save. Dengan nama bearing underscore puller. Kita save. Nah, untuk memudahkan penglihatan kita bisa klik isometri di sini. Nah, maka akan terlihat seperti modul. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya di modul 7. Di sini kita akan belajar tentang toolbox yang kita pakai di modul 7. Nah, seperti penjelasan pada modul-modul sebelumnya, kita di sini toolbox untuk beberapa komputer memang susah untuk diinstal. Dan kita juga nggak mewajibkan kalian untuk memakai toolbox pada penugasan kali ini. Namun di sini saya akan mencontohkan pemakaian toolbox. Di sini saya memakai SolidWorks 2018. Nah, kita langsung saja pada bagian desain library, pada bagian kanan, bisa kita klik. Nah, lalu kita pilih toolbox. Hal pertama yang kita lakukan, kita memilih satuan terlebih dahulu. Di sini kita memakai DIN. Kita klik 2 kali, atau bisa kalian pilih di sini aja. Pada DIN, pertama kita memakai washers. Kita klik washers, lalu kita pilih washer grade A DIN 125 part 1. Kita pilih plain washers terlebih dahulu, lalu kita pilih washer grade A DIN 125 part 1. Bisa kita drag, lalu kita langsung tempelkan ke bagian sisi luar bridge pada lubang yang paling ujung. Untuk sebuah tips, kalian pastikan pilih pada sisi luar pada bridge. Lalu kita lepas mouse.
Setelah itu kita pastikan ukuran sama seperti modul. Lihat pada langkah 119 untuk washers kita pakai ukuran 8,4. Setelah itu kita klik checklist. Nah, setelah ini kita bisa membuat washer sebanyak yang kita inginkan, namun dengan acuan satuan yang dengan acuan part yang sebelumnya kita taruh sebelumnya, yaitu toolbox tadi pada washers. Kita taruh pada sisi kiri bridge pada lingkaran depan, lalu ke sisi yang lain. Nah, setelah dikira cukup yang diperlukan, kita bisa klik cancel di sini. Lalu kita akan mengeluarkan yaitu baut atau hex bolt screw grade A, yaitu dengan cara kita pastikan kita pilih DIN, lalu pada bolt and screw kita klik, lalu cari hex bolt and screw. Nah, di sini kita akan memakai hex screw grade AB DIN N24014. Bisa kalian lihat pada langkah 118. Nah, jika sudah ketemu, kalian klik sekali, kalian drag. Lalu seperti washers tadi, kalian bisa pilih pada sisi luar washers. Kita klik sekali. Lalu ukurannya kita sesuaikan dengan modul, yaitu M8 dengan panjang 40. Jika sudah, kita klik checklist, lalu kita berikan ke lubang yang lain. Untuk tips, kalian pastikan pilih sisi bagian washers, sisi luar. Setelah itu yang lain. Jika sudah cukup, kalian klik cancel. Lalu yang terakhir, kita akan mengeluarkan sebuah notes. Dengan cara pastikan satuannya DIN, kalian pilih notes, lalu hex notes. Hex notes, lalu kalian cari hex notes grade C DIN N24034 seperti pada langkah 120. Jika sudah, kalian drag seperti tadi. Lalu kalian letakkan pada bagian sisi permukaan hex bolt. Setelah itu kita lihat pada properties, kita pastikan ukuran M8. Setelah itu kalian klik checklist, lalu kita taruh pada yang lain. Pastikan pilih pada sisi bridge. Nah, setelah cukup kita klik cancel. Lalu untuk melihat orientasinya kita memakai isometric. Nah, maka akan terlihat seperti part pada langkah 120. Setelah terlihat seperti ini, kita telah menambahkan toolbox dan kita telah menyelesaikan modul 7. Nah, bisa kita save lagi. Kita save, lalu save all. Jika semisal kalian muncul pop-up seperti ini, kalian bisa save the document without rebuilding. Nah, jika sudah di save seperti ini,
kita telah selesai menyelesaikan modul 7. Namun selanjutnya saya akan memberi tambahan, yaitu menjelaskan tentang CAE dari modul 7 itu tersendiri. Ya, di sini saya akan menjelaskan tambahan dari modul 7, yaitu tentang CAE, Computer Aided Engineering. Nah, apa gunanya sih CAE itu? CAE itu sendiri digunakan untuk mensimulasikan produk atau desain yang kita buat sebelumnya di CAD. Mensimulasikan semisal diberi tekanan, beban, ataupun kekuatan, apa yang terjadi pada desain tersebut. Apakah produk yang kita buat sebelumnya udah bagus atau belum. Nah, di sini kita langsung aja kita pilih part yang akan kita simulasikan. Kita klik open. Nah, di sini kita akan memakai bridge. Kita open. Nah, kenapa sih kita pakai bridge? Itu karena kita masih belajar dasar dari CAE itu sendiri, jadi kita memakai part yang simbol-simbol dulu aja. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah tools yang bernama Cosmo Express, seperti pada modul. Namun pada modul itu kan itu adalah SolidWorks 2012. Nah, untuk SolidWorks 2014 ke atas, namanya sudah berganti jadi Simulation Express. Nanti saya akan perlihatkan. Dari nama maupun menu itu akan berubah. Nah, namun untuk kalian saat ini nggak perlu melakukan simulasi CAE ini sendiri. Kita tidak mewajibkan untuk penugasan melakukan simulasi ini. Namun jika kalian ingin mencoba, boleh silahkan. Bisa diikuti dari kita klik evaluate di sini. Nah, di sini ada Simulation Express Analysis Wizard. Nah, kita klik. Nah, jika ada tulisan Welcome to SolidWorks Simulation Express, maka di sini CAE kalian sudah terinstall. Namun jika belum, kalian harus menginstalnya sendiri. Nah, karena ini tidak kita wajibkan, kalian boleh mengikuti aja. Nah, bisa kita next di sini. Kita next. Nah, di sini ada 6 menu pada SolidWorks Simulation Express. Di sini ada pertama features, itu memiliki pengertian yaitu kita nanti akan menentukan titik mati. Kita bisa dibilang restraint, atau titik yang nggak bergerak jika kita beri beban, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu loads. Loads di sini adalah beban yang akan kita berikan pada produk, berupa tekanan maupun kekuatan. Nah, yang ketiga adalah material yang kita gunakan. Karena jika kita mensimulasikan simulasikan produk desain di CAE, harus memiliki material seperti halnya di sehari-hari. Nah, lalu yang keempat, menuran, yaitu kita mensimulasikan box yang kita berikan. Nah, yang kelima adalah result. Nah, di sini kita akan melihat hasil dari simulasi dari loads yang kita berikan. Lalu yang keenam, optimize. Menu optimize ini digunakan saat semisal result yang kita dapatkan masih belum optimal. Jadi kita bisa menggunakan menu optimize. Nah, kita lanjutkan dengan add a features. Pada bagian kiri pada property manager, kalian bisa lihat feature di sini. Ada contoh sebuah balok
pada bagian sisi kirinya diberi features atau titik mati. Nah, maka jika diberi loads, sebuah tekanan atau beban, dia akan tetap diam, nggak akan bergerak. Nah, maka kita akan lakukan pada desain bridge ini. Kalian bisa pilih pada bagian tengah bridge. Maka pada bagian standar fixed geometry akan terpilih phase 1. Bisa kita checklist. Lalu kita juga bisa menambahkan feature baru dengan cara add a feature. Namun karena kita masih dasar, kita hanya menempatkan satu feature aja. Lalu kita klik next. Lalu yang kedua loads, yaitu kita menambahkan kekuatan berupa force atau pressure tekanan. Nah, di sini kita memakai force. Kita klik. Nah, bisa kalian lihat pada yang kalian kerjakan sebelumnya, kita akan membuat part sebuah bearing puller. Di situ kita ada sebuah arm atau lengan. Nah, lengan itu letaknya pada bagian depan, lubang bagian depan. Nah, bisa dibayangkan yang dimaksud force itu sendiri itu adalah arm itu. Jadi kita akan berikan force pada lubang bagian depan bridge. Kita beri ke semuanya. Nah, jika seperti ini, kita harus menentukan arah dari tekanan itu. Caranya yaitu kita select direction di bagian property manager ini. Nah, di sini kita akan menggunakan top plane untuk bantuan mengarahkan force itu sendiri. Kita pilih top plane. Nah, bisa kita lihat maka arah panah mengarah ke atas. Nah, namun yang kita inginkan mengarah ke bawah force itu. Nah, kita klik reverse direction di sini. Nah, kita beri force itu sebesar 6000 Newton. Kita enter. Lalu kita klik checklist. Nah, kita juga bisa menambahkan force baru ataupun pressure yang lain. Nah, namun kita ini aja, kita bisa klik next. Di sini karena material belum kita berikan, maka kita akan memilih dengan choose material di sini. Nah, di sini kita menggunakan steel. Kita klik steel di sini, kita cari alloy steel. Kita apply, lalu kita close. Nah, maka sudah tertera material di sini sebuah material alloy steel. Lalu bisa kita next. Nah, di sini kita akan melihat simulasi dari loads yang kita berikan tadi. Kita klik run simulasi. Nah, maka akan terlihat animasi loads dari fixture yang telah kita berikan tadi. Akan terlihat seperti ini. Kita bisa stop animation. Nah, langsung saja di sini ada tulisan does the part perform as you expected. Kita klik yes, continue. Nah, kita masuk ke menu result. Di sini terlihat ada warna biru di sini, berarti dapat diartikan bahwa part yang kita gunakan sudah optimal dan tidak ada titik lemahnya. Bisa kita lihat pada factor of safety atau FOS di sini tertera 1. Nah, apa sih maksudnya 1 di sini? 1 di sini berarti part yang kita buat sudah optimal. Nah, jika sebaliknya semisal ada kurang dari 1, maka desain yang kita buat atau kita miliki itu lemah sekali atau gampang rapuh. Namun sebaliknya jika di atas 1,5, part yang kita miliki sangat kuat dan terlalu heavy. Seperti itu. Nah, kita di sini coba menggantinya dari 1 menjadi 3. Seperti
pada modul. Nah, kita enter, maka akan terlihat warna merah, titik-titik warna merah di sini, yang berarti titik lemah dari part yang kita buat. Nah, kita bisa dan firing result di sini. Lalu kita klik next. Sini dikatakan would you like to optimize your model. Nah, karena kita telah mengubah FOS tadi dari 1 menjadi 3, maka secara tidak langsung kita sudah mengubah model atau mengubah desain yang kita buat. Nah, maka kita harus mengoptimalisasi desain yang kita buat itu. Kita klik next. Nah, maka akan muncul pop-up parameter seperti ini. Nah, di sini kalian harus lebih berhati-hati dalam menentukan parameternya atau pinter-pinter kalian. Nah, di sini parameter dari desain ini otomatis adalah dari tingkat ketebalannya atau ketinggiannya. Nah, di sini kita cari ketinggiannya berukuran sebesar 25 mm. Nah, di sini kita bisa mengoptimalkannya dengan cara mengurangi ataupun menambahkan tinggi dari part tersebut. Nah, bisa kita klik pada 25 mm ini. Nah, maka sudah tertera pada bagian tabel kolom name di sini. Nah, bisa kita klik OK. Nah, bisa kita lihat pada bagian variabel. Di sini ada minimal. Kita buat menjadi 18 seperti pada modul. Lalu maksimalnya tingginya yaitu 25 mm. Lalu yang kedua bagian constraint, di sini kita pilih factor of safety. Nah, di sini factor of safety-nya 1,7, berarti di atas 1,5. Yang berarti desain kita ini terlalu kuat. Nah, kita di sini ubah menjadi 1. Lalu kita klik run di sini. Nah, perlahan akan muncul tabel result. Di sini ada tabel inisial dan optimal. Tabel inisial ini yaitu dimaksudkan sebuah keterangan dari part yang kita buat sebelumnya. Dari tingginya 25 mm. Lalu dioptimalkan, kita ubah tadi, kita kecilkan menjadi 18 mm. Lalu kita lihat pada factor of safety pada initial tertera 1,79 sekian. Dan pada bagian optimal juga 1,76 sekian. Nah, itu tidak terlalu jauh berubah dan juga tetap di atas 1,5, yang berarti itulah sebuah optimal dari desain ini, yaitu di atas 1,5, yang berarti desain ini terlalu kuat atau terlalu heavy begitu. Nah, kita bisa langsung start over di sini. Kita klik yes. Nah, bisa diperhatikan, misal kita nanti membuat produk ini di CAM, Conveyor Additive Manufacturing. Semisal desain ini ditambahkan 6000 Newton seperti tadi, desain ini tidak akan mengalami deformasi, namun justru lebih kuat karena FOS itu tadi 1,7 sekian, yaitu di atas 1,5. Yang berarti misal diberi beban itu, dia malah akan mengalami pengoptimalan yang lebih. Nah, sekian dari penjelasan CA ini dan penjelasan materi sebelum-sebelumnya di modul 7. Semisal ada kekurangan dari kami, dari saya Reza dan
rekan saya Berninda. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.